Bab 101, Game Pertahanan Menara. Seperti yang diduga, si penjilat tidak mengikuti jalur labirin. Awalnya, ia merangkak di sepanjang dinding yang terbuat dari kayu gelondongan sejauh beberapa meter. Tak lama kemudian, ia mencoba memanjat dari atas. Saat menyentuh perangkap paku kayu, beberapa luka kecil tergores di tubuh si penjilat. Namun, si liker terus bergerak maju dengan cepat. Menanggung kerusakan dari perangkap paku, si liker langsung melompat. Beberapa suara gemerisik lainnya pun terdengar. Puluhan bayangan merah melesat keluar dari gedung penjara satu demi satu. Chen Yu langsung menggigil. Oh tidak, terlalu banyak penjilat. Meskipun tim yang dipimpin Chen Yu tidak memiliki level tinggi dan kurang memiliki pengalaman tempur sebenarnya, mereka semua telah menerima pelatihan profesional dalam federasi. Selama pelatihan, mereka telah melihat adegan pertarungan Likers berkali-kali. Pada saat ini, mereka masih merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat hampir 20 Liker keluar dari labirin. Ke-20 penjilat mengikuti jalan yang dibuat oleh senior mereka dan memanjat labirin sebelum dengan cepat bergegas menuju Fang Heng dan Liao Bufan. Hati Chen Yu hancur. Tidak bagus. Kerusakan pada Likers yang disebabkan oleh perangkap paku sangat terbatas. Para Liker langsung mengabaikan kerusakan dan memaksa masuk. Rencana mereka gagal. Cepat, bersiap untuk menembak. Lindungi Fang Heng. Chen Yu hendak memberi perintah untuk menembak ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada anggotanya untuk berhenti menembak. Hah, apa yang terjadi? Mengapa Likers melambat? Chen Yu menampakkan ekspresi terkejut. Dia memperhatikan beberapa Liker yang memanjat sisi tembok kayu secara tidak sengaja tergelincir dari tembok. Setelah beberapa kali mencoba, sebagian besar Liker berhenti memanjat tembok. Sebaliknya, mereka menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk berkeliling labirin. Mengapa? Apa yang sedang terjadi? Chen Yu bingung. Tanpa sadar dia menoleh untuk melihat Fang Heng dan Liao Bufan. Pada saat ini, Fang Heng dan Liao Bufan sudah berlari ke belakang dan berhasil memanjat menara penjaga tidak jauh dari sana. Chen Yu melihat Liao Bufan memegang pistol dan mengacungkan jari tengah kepada para Liker yang sedang mengitari labirin. Hehe, pelumas mekanis, keren kan? Apa kamu belum pernah melihat benda ini sebelumnya? Pelumas mekanis. Chen Yu segera mengerti. Jadi begitulah adanya. Mereka telah mengoleskan pelumas pada paku-paku di atas. Karena anggota tubuh para Liker ditutupi pelumas, kecepatan gerak mereka sedikit berkurang. Mereka bahkan tidak bisa menempel di dinding dan memanjat. Chen Yu, lakukan. Mendengar teriakan Fang Heng, Chen Yu segera tersadar dan memberi perintah kepada tim untuk menyerang. Api, dentuman, dentuman. Para pemain federasi elit yang bersembunyi di menara penjaga mengangkat senjata mereka dan menembak pada saat yang sama. Suara tembakan terdengar keras. Peluru berjatuhan ke tanah. Para Liker sangat cepat. Mengandalkan indera mereka yang kuat, mereka mampu berputar maju mundur di lorong sempit, menghindari peluru. Meskipun pelumas pada Liker telah sedikit mengurangi mobilitas mereka dan menara penjaga membantu meningkatkan rasio serangan mereka, kerusakannya masih belum cukup. Chen Yu benar-benar fokus. Keringat dingin menetes dari pipinya, dan sebagian besar punggungnya basah oleh keringat. Satu-satunya hal yang dapat diandalkannya sekarang adalah labirin untuk memperlambat serangan Likers. Ledakan. Suara tembakan lainnya. Chen Yu tertegun ketika mendapati kepala si penjilat yang coba dibidiknya meledak dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Kepala si penjilat telah tertembak. Dia berbalik dan melihat menara penjaga di belakangnya. Seorang NPC tengah memegang senapan runduk hitam murni, membidik ke arah Liker di bawah. Senapan runduk. Senapan runduk yang mengerikan. Pada tahap permainan ini, adakah seseorang yang bisa menggunakan senapan runduk? Melihat lebih dekat, sebanyak 5 senapan runduk menyembul dari menara penjaga. NPC. Itu adalah tentara bayaran Dark Knights. Melihat ban lengan di bahu NPC, nama itu terlintas di benak Chen Yu. Itu benar, pada tahap permainan ini, level pemain masih sangat rendah. Dan syarat untuk menggunakan senapan runduk adalah penguasaan senjata level 10. Dalam server ini, pemain level tertinggi dalam federasi masih 1/5 dari level 5 dan perlu menyerap hampir 1/5 pecahan kristal evolusi. Selain pemain, hanya NPC elit dari Dark Knights yang dapat memiliki kemampuan menggunakan senapan runduk.
Ini berarti Fang Heng telah menyelesaikan misi Dark Knights. Mampu memobilisasi begitu banyak Dark Knight Elite berarti levelnya di dalam Dark Knight sangat tinggi. Selain itu, ia harus membayar sejumlah besar poin kehormatan untuk ini. Federasi baru saja menerima misi terkait Dark Knights, dan mereka berusaha sekuat tenaga memanfaatkan waktu untuk menyelesaikannya. Namun, Fang Heng bukan hanya menyelesaikan misinya, dia bahkan memiliki sejumlah besar poin kehormatan. Bagaimana dia melakukannya? Chen Yu tidak dapat memahaminya sejenak. Semenjak dia datang ke penjara, dia menemukan Fang Heng semakin banyak hal yang tidak dapat dia pahami. Dentuman, dentuman, dentuman. Suara tembakan terdengar di alun-alun. Chen Yu untuk sementara mengesampingkan keraguan di hatinya dan menoleh untuk melihat ke arah alun-alun penjara. Kekuatan senapan runduk jauh lebih besar daripada pistol biasa. Meskipun senapan runduk masih tidak mampu membunuh Liker dalam satu tembakan. Kecuali jika mengenai titik vital, senapan runduk memerlukan setidaknya 3 tembakan untuk melumpuhkan Liker. Lagi pula, ada batas keakuratannya. Akan tetapi, anggota Dark Knight yang mengendalikan senapan runduk itu semuanya adalah kaum elit. Ditambah dengan bonus akurasi dari menara penjaga, akurasi mereka dipertahankan pada 80%. Para Liker yang berlarian di dalam labirin tidak punya tempat untuk bersembunyi dan perlahan-lahan mati di bawah tembakan senapan runduk. Jadi ternyata Dark Knight adalah jurus pamungkas Fang Heng melawan para Liker ini. Tim federal mereka hanyalah bonus tambahan. Sejak kapan tim elit federasi mereka menjadi bagian dari angka? Dibandingkan dengan para elit Dark Knights, Chen Yu merasa rendah diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat ke menara penjaga tempat Fang Heng berada. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan Fang Heng dari mereka? Petunjuk, Dark Knights yang Anda rekrut sementara telah membunuh Tier 2 mutan zombie Liker. Anda telah memperoleh poin bertahan hidup asterisk 29, Anda telah memperoleh sampel Liker 1. Misi saat ini, mengumpulkan sampel Liker tingkat penyelesaian, 2%. Misi saat ini, membersihkan Tier 2 zombie tingkat penyelesaian, 1%. Petunjuk, Dark Knights yang Anda rekrut sementara telah membunuh seorang penjilat zombie bermutasi Tier 2. Anda telah memperoleh poin bertahan hidup asterisk 29, Anda telah memperoleh penjilat. Kesuksesan. Fang Heng menghela napas lega ketika dia melihat pesan-pesan yang berangsur-angsur muncul di log permainan. Rencananya sempurna. Para Liker diperlambat oleh labirin yang dibangun dan tumbang akibat serangan senapan runduk. Di satu sisi, Liao Bufan, yang telah dikejar selama setengah hari, memegang pistol di satu tangan sementara tangan lainnya mengeluarkan sekantong coklat dari ranselnya dan mulai mengunyahnya. Mendesah. Dia mendesah dan diam-diam menyaksikan para Liker terus mati di tangan federasi dan tentara bayaran. Dia kemudian menoleh untuk melihat Fang Heng. Game bertahan hidup telah berubah menjadi game pertahanan menara. Bos, kamu hebat. Bab 102, Korban Selamat. Ledakan. Peluru itu tepat mengenai otak Liker. Petunjuk, Anda telah menggunakan senjata untuk memberikan kerusakan kritis pada Liker. Anda telah memperoleh poin pengalaman senjata plus 35. Petunjuk, penguasaan keterampilan senjata Anda telah ditingkatkan ke level 2. Dengan awal yang baik, sisanya jauh lebih sederhana. Fang Heng bahkan mempunyai waktu luang untuk melatih keahlian menembaknya di menara. Setelah mereka membersihkan para Liker, Fang Heng dan Liao Bufan segera turun dari menara penjaga, menutup gerbang penjara dan memeriksa situasi labirin. Setelah dihancurkan oleh Likers, banyak bagian labirin hancur. Perangkap paku yang dibangun di tingkat atas hanya memiliki sekitar setengah dari daya tahannya yang tersisa. Dinding, yang terbuat dari kayu gelondongan bahkan digali dengan paksa oleh para Liker dengan cakar tajam mereka, dan mereka langsung menembus lubang besar itu. Setelah memperbaikinya, Liao Bufan naik ke atas dan menuangkan lapisan pelumas baru di atasnya. Kemudian, mereka siap untuk memikat gelombang monster lainnya. Hingga pukul 1 siang, Fang Heng telah memikat 5 gelombang Liker bolak-balik. Ledakan. Liker terakhir yang terjebak dalam labirin ditembak di kepala oleh NPC Elite Dark Knights. Petunjuk, Dark Knights yang Anda rekrut sementara telah membunuh zombie Liker bermutasi Tier 2. Anda telah memperoleh 26 poin bertahan hidup. Petunjuk, Anda telah memperoleh sampel Liker 1. Tingkat penyelesaian pengumpulan sampel Liker misi saat ini, 202%.
Tingkat penyelesaian zombie tier 2 misi saat ini, 100%. Sudah waktunya. Fang Heng telah mengelilingi seluruh penjara untuk memastikan sebagian besar penjilat telah terpancing keluar dan dibersihkan. Dia telah membunuh total 101 liker. Hal ini sejalan dengan perkiraan Chen Yu mengenai jumlah liker. Selanjutnya, saatnya untuk pergi ke lantai 2 dan menemukan kartu magnetik untuk menyelesaikan misi. Setelah bekerja dengan Liao Bufan untuk menyelesaikan perbaikan labirin untuk terakhir kalinya, Fang Heng memasuki penjara nomor 1 sendirian. Mengikuti lorong utama, Fang Heng pergi ke lantai 2 dan tiba di pintu ruang senjata api di lantai 2. Benar saja, seperti dugaannya, pintu ruang senjata api terkunci rapat. Fang Heng mengeluarkan palu besi kecil yang baru dibuat dan mulai menghancurkan pintu. Pintu besi itu memiliki daya tahan 2000. Fang Heng menghabiskan beberapa waktu dan menghancurkannya lebih dari 50 kali sebelum dia membukanya. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Gudang senjata api sudah lama dijarah. Lemari senjata dibuka dan berantakan, dan peluru berserakan jatuh ke tanah. Fang Heng berjalan ke brankas di sudut dan membukanya sesuai dengan kata sandi di buku catatan. Klik, ada kartu magnetik dan selembar kertas tergeletak di brankas itu. Petunjuk, Anda telah memperoleh kartu magnetik cadangan penjara No. 507. Barang, kartu magnetik cadangan penjara No. 507. Keterangan, kartu magnetik cadangan ini memiliki tingkat kewenangan tertinggi di penjara. Ada catatan di belakangnya yang berbunyi, hanya untuk penggunaan darurat dalam situasi khusus. Diperlukan otorisasi dari Meteorite Company sebelum digunakan. Apakah diperlukan izin dari Meteorite Company sebelum digunakan? Apakah Meteorite Company memiliki kewenangan lebih besar daripada direktur? Fang Heng bergumam pelan dan mengambil selembar kertas di bagian bawah kartu magnetik untuk memeriksa. Pemberitahuan. Penjara nomor 507 telah diberi izin oleh pemerintah untuk bekerja sama secara rahasia dengan perusahaan meteorit. Ruang bawah tanah penjara nomor 1 dilarang untuk dimasuki. Jika terjadi keadaan darurat, jika Anda perlu membuka ruang bawah tanah penjara No. 1, Anda perlu memperoleh izin dari perusahaan meteorit dan direktur terlebih dahulu. Pemberitahuan ini bersifat rahasia dan dilarang keras untuk dibocorkan. Apakah ini petunjuk bahwa ruang bawah tanah penjara nomor 1 juga memiliki ruang penelitian rahasia perusahaan meteorit? Fang Heng memasukkan catatan itu ke dalam ranselnya. Dia pernah berada di ruang bawah tanah itu sebelumnya, saat dia sedang berburu monster. Ada sebuah lorong di sana yang diblokir oleh gerbang besi. Menurut ini, para liker yang ditahan di penjara nomor 1 kemungkinan besar melarikan diri dari laboratorium rahasia bawah tanah. Penjara nomor 507 kemungkinan merupakan salah satu sumber wabah virus zombie kiamat. Akan merepotkan jika masih ada banyak liker di ruang bawah tanah. Para tentara bayaran Dark Knight akan berangkat besok jam 8. Mereka harus membersihkan penjara nomor 1 sebelum itu. Mereka masih perlu pergi ke ruang bawah tanah dan memeriksanya. Fang Heng mengambil keputusan, meraih senapannya, dan pergi ke ruang bawah tanah. Masih ada pasokan listrik cadangan di ruang bawah tanah. Fang Heng kembali ke pintu besi ruang bawah tanah. Dia menggunakan kartu magnetik cadangan yang baru saja diperolehnya untuk memverifikasinya. Bip bip bip. Verifikasi berhasil. Pintu besi yang menghalangi bagian depan perlahan terangkat, memperlihatkan lorong di belakangnya. Tidak seperti yang diduga Fang Heng, tidak ada liker di lorong itu. Dia berjalan lurus menyusuri koridor. Di ujungnya, ada dua pintu anti ledakan di sisi kiri dan kanan. Pintu di sebelah kiri dibiarkan terbuka sedikit, hanya menyisakan celah kecil. Fang Heng mencoba mendorong pintu terbuka untuk memeriksa. Mendesis. Fang Heng menghirup udara dingin. Di dalam ruangan, ada baris demi baris wadah pembudidayaan tegak berbentuk lingkaran yang diisi dengan liker. Sebagian besar polong pembudidayaan telah rusak, dan cairan hijau yang mengeluarkan bau aneh mengalir ke seluruh lantai. Masih banyak mayat likers di tanah. Kebanyakan dari mereka berpenampilan aneh dan belum berkembang sepenuhnya. Tampaknya ini adalah liker yang gagal dibiakkan. Fang Heng melihat beberapa pot masih berfungsi, dan beberapa liker masih berada di dalam kontainer, tubuh mereka bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Mereka tampak seperti masih dalam hibernasi. Fang Heng khawatir para liker akan tiba-tiba terbangun, jadi dia hati-hati melihat ke sekeliling ruangan. Setelah memastikan tidak ada barang berharga,
Ia pun keluar dari ruangan dan menutup pintu anti ledakan. Ruangan di sebelah kiri digunakan untuk membudidayakan liker, jadi ruangan di sebelah kanan kemungkinan besar adalah ruang penelitian rahasia. Fang Heng mencoba mendorong pintu anti ledakan di sebelah kanan. Itu tidak dapat didorong terbuka. Pintunya terkunci. Ada juga perangkat induksi kartu magnetik di samping pintu anti ledakan. Fang Heng mencoba menyapu kartu magnetik cadangan di depan perangkat induksi. Bip, identitas Anda tidak dikenali. Identitas tak dikenal, bukan kartu ini. Fang Heng terkejut. Pintu anti ledakan itu memiliki daya tahan ratusan ribu. Tidak realistis jika hanya mengandalkan palu untuk menghancurkannya. Akan lebih baik jika mencari tempat lain untuk menghancurkan dinding. Aneh, ini berarti kartu magnetik untuk membuka pintu ada di tempat lain. Sementara Fang Heng bingung, dia tiba-tiba melihat lampu hijau berkedip di atas pintu anti ledakan di depannya. Apa? Pintu anti ledakannya terbuka. Fang Heng mengangkat senapan di tangannya dengan waspada. Lalu, dia melihat wajah gembira mengintip dari pintu. Itu benar-benar seorang yang selamat. Hebat, akhirnya aku diselamatkan. Hebat. Seorang pemuda berkacamata berbingkai hitam begitu bersemangat hingga tidak bisa berkata-kata. Ia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Cepat, di luar berbahaya. Ayo masuk ke laboratorium dulu. Fang Heng melangkah ke dalam ruangan dan segera melihat sekeliling. Tebakannya benar. Ini adalah laboratorium rahasia yang didirikan oleh perusahaan meteorit. Korban segera menutup pintu anti ledakan dan menguncinya. Saya peneliti level 2 dari perusahaan meteorit, Li Bo. Apakah Anda dari tim operasi khusus yang datang untuk menyelamatkan saya? Saya sudah lama menunggu kalian. Li Bo telah terperangkap di sini selama beberapa bulan. Akhirnya, dia melihat orang yang masih hidup. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Jika kamu datang setengah bulan kemudian, persediaan makanan yang tersisa pasti sudah habis. Kupikir aku pasti sudah mati. Kapan kita bisa meninggalkan tempat ini? Kapan tim penyelamat akan tiba? Li Bo menatap Fang Heng dengan penuh harap. Dia telah menunggu juru selamat ini terlalu lama. Tidak, saya bukan dari tim operasi khusus, dan saya tidak punya tim penyelamat lanjutan. Kalau boleh tahu, saya kebetulan lewat sini. Li Bo berhenti sejenak. Bukankah kamu dikirim oleh perusahaan meteorit untuk menyelamatkanku? Tidak, Li Bo menyadari sesuatu dan mengepalkan tinjunya. Bagaimana keadaan di luar? Apakah orang-orang di luar terinfeksi virus zombie? Apakah dunia sudah runtuh? Ya, Fang Heng mengangguk. Bab 103, Rekrutmen. Mendesah. Li Bo mendesah. Dia duduk di tanah dengan ekspresi sedih. Beberapa notifikasi permainan melintas di sudut kiri bawah retina Fang Heng. Petunjuk, Anda telah memicu misi khusus karyawan perusahaan meteorit. Nama misi, karyawan perusahaan meteorit. Uraian misi, Anda telah bertemu dengan seorang peneliti perusahaan meteorit selama pencarian kiamat. Ia memiliki banyak rahasia yang berkaitan dengan perusahaan meteorit. Persyaratan misi, Anda dapat mencoba menyerahkannya kepada pedagang kiamat atau Dark Knights, atau Anda dapat mencoba merekrutnya sebagai anggota tempat perlindungan Anda. Mata Fang Heng berbinar. Dia duduk di lantai dan menyerahkan sebotol Coca-Cola kepada Li Bo. Kita bertemu seperti ini di tengah kiamat juga semacam takdir. Apa kau keberatan menceritakan padaku, apa yang terjadi di sini? Li Bo mengambil kokain itu dan meneguknya beberapa teguk sebelum tersenyum pahit. Terima kasih. Saya Li Bo, seorang karyawan dari perusahaan meteorit yang terkenal kejam. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Li Bo sedikit meningkat. Karena sudah lama tidak berbicara dengan orang-orang sejenisnya, Li Bo tidak dapat menahannya lagi. Ia benar-benar perlu mencari seseorang untuk diajak bicara. Fang Heng mendengarkan dengan tenang. Menurut Li Bo, ia telah direkrut oleh perusahaan meteorit setelah lulus untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian biologi terkait dengan virus T. Beberapa bulan yang lalu, timnya menerima misi untuk memasuki penjara dan menggunakan tahanan kuat di penjara untuk melakukan penelitian langsung terhadap virus T. Tanpa diduga, krisis pun terjadi. Li Bo menarik napas dalam-dalam dan mengingat situasi saat itu. Dia masih ketakutan. Saat itu saya sedang berada di laboratorium. Tiba-tiba sekelompok orang berlarian ke dalam laboratorium. Mereka berteriak-teriak kencang, mengatakan bahwa telah terjadi krisis biokimia. Mereka memberitahu saya bahwa ada masalah dengan pot pembudidayaan liker.
Sejumlah besar liker yang sedang dalam proses berkembang biak melarikan diri dari pot pembudidayaan dan menyerang para peneliti. Virus itu menyebar dengan cepat. Saya juga tidak tahu mengapa ini terjadi. Dalam keadaan normal, laboratorium kami akan mengambil tindakan ketat untuk memastikan keselamatan. Sejak saat itu, ketua tim, beberapa penyintas lainnya, dan saya bersembunyi di laboratorium ini dan memantau situasi di dalam penjara nomor 1 melalui kamera pengintai eksternal. Ekspresi wajah Li Bo tampak getir. Setelah itu, listrik di penjara nomor 1 padam, dan sistem pengawasan internal pun tidak lagi efektif. Lebih dari selusin dari kami terjebak di sini. Setelah sekitar seminggu, ada orang-orang yang mencoba keluar untuk menyelidiki. Beberapa keluar secara berkelompok, dan beberapa keluar satu persatu. Tidak ada seorang pun yang kembali, dan hanya ketua tim dan saya yang tersisa di laboratorium. Setelah beberapa bulan, kami tidak menerima bantuan apapun. Kami menduga bahwa dunia luar mungkin sudah dilanda kiamat, dan tidak akan ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkan kami lagi. Pemimpin tim tersebut lambat laun tidak dapat menahan rasa putus asa, sehingga ia memilih bunuh diri. Petunjuk, persahabatan Anda dengan Li Bo sedikit meningkat. Fang Heng mendengarkan penjelasan Li Bo dan memikirkan pilihan selanjutnya untuk misi tersebut. Dia tahu betul bahwa Li Bo, NPC ini, adalah hadiah khusus untuk tahap misi penjara ini. Jika dia menggunakan kekerasan, seperti membakar seluruh gedung atau menggunakan bahan peledak untuk meledakkan gedung, maka Li Bo juga akan tertembak hingga tewas di dalam gedung, dan hadiahnya tidak akan tersedia. Demikian pula jika waktu berlarut-larut, dalam waktu setengah bulan lagi, bahan-bahan yang tersisa di laboratorium juga akan habis. Li Bo tidak akan mampu bertahan lama dalam keadaan kelaparan, dan dia akan segera meninggal. Lalu, apa yang harus dilakukan terhadapnya? Li Bo adalah peneliti dari perusahaan meteorit, NPC khusus. Jika mereka menyerahkannya kepada Dark Knights, mereka pasti akan mendapatkan banyak poin kehormatan. Jika mereka mengizinkannya tinggal bersama mereka, mereka bisa mengizinkannya bekerja di tempat penampungan di masa mendatang. Peneliti dalam game ini sangat langka. Mereka dapat melakukan penelitian terhadap zombie dan menciptakan beberapa hal aneh. Fang Heng telah melihat konten terkait di forum sebelumnya. Namun, mendukung pekerjaan penelitian NPC juga membutuhkan banyak biaya. Di masa lalu, hanya guild pemain dan perusahaan berskala besar yang mampu merekrut NPC penelitian. Fang Heng berpikir sejenak dan mengangkat dua jari. Tebakanmu benar, virus zombie telah menyebar ke seluruh dunia. Seluruh dunia telah hancur, dan hanya sedikit manusia yang masih bisa bertahan hidup. Sekarang, kau punya dua pilihan. Pertama, aku akan membawamu keluar dan menyerahkanmu pada Dark Knights. Li Bo tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Apa itu Dark Knights? Sebuah organisasi yang berusaha menyelamatkan dunia yang akan hancur. Para Dark Knights mengira bahwa Meteorite Company adalah penyebab kehancuran dunia. Anda memiliki banyak informasi terkait perusahaan meteorit. Anda akan sangat berguna bagi mereka. Jika Anda bekerja sama, mereka akan menjamin keselamatan Anda. Mendengar ini, wajah Li Bo menjadi pucat, dan dia segera melambaikan tangannya untuk menolak. Tidak, aku tidak akan ke sana. Kalau begitu, kamu punya pilihan kedua. Bergabunglah dengan tempat penampunganku. Tempat perlindunganmu. Li Bo menatap Fang Heng dengan curiga. Kau bisa melindungiku saat kiamat. Ya, aku punya kemampuan untuk melenyapkan para liker di penjara. Tentu saja, aku punya kemampuan untuk menjaga keselamatanmu. Benar-benar, Li Bo memandang Fang Heng, agak meragukan kemampuan Fang Heng. Dia menundukkan kepalanya dan mendesah berat. Li Bo tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Melarikan diri sendirian hanya akan menyebabkan kematian. Baiklah, aku tidak punya pilihan lain. Aku akan bergabung denganmu. Pilihan yang cerdas. Anda dipersilakan untuk bergabung. Fang Heng tersenyum. Dia bisa memikirkan cara lain untuk mendapatkan poin kehormatan misi Dark Knight. Namun, seorang peneliti sangat jarang ditemukan, hanya 1 dari 10.000. Pilihan ini terlalu mudah. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi karyawan perusahaan meteorit. Petunjuk, Li Bo telah bergabung dengan tim Anda. Karakter, Li Bo. Evaluasi, S. Tingkat, 1. Kekuatan, 3. Fisik, 3. Kelincahan, 3. Persepsi,
4. Kecerdasan, 11. Akan, 3. Loyalitas saat ini, 88. Keahlian, ilmu pengetahuan dasar level 50 penelitian zombie, level 27 kebugaran ilmiah, level 1 pembuatan ramuan, level 17 budidaya penelitian liker, level 21 penelitian cabang virus T, level 22 penelitian cabang virus G, level 2 membaca efisien, level 17 pembelajaran super, level 49. Deskripsi, Kepala Peneliti di Meteorite Company, mendapat penghargaan sebagai karyawan berprestasi selama 3 tahun berturut-turut. Keren sekali. NPC dengan peringkat S. Fang Heng melirik sekilas status atribut Libo. NPC non-tentara bayaran berbeda dengan pemain. Tingkat keterampilan non-tempur mereka seringkali dapat melampaui level karakter mereka. Namun, Fang Heng sedikit terkejut karena mereka jauh lebih tinggi. Dia tidak tahu siapa yang lebih kuat, dia atau Qiyu Yaokang. Merekrut Libo ke tempat penampungan adalah pilihan yang tepat. Fang Heng punya rencana lain dalam pikirannya. Dilihat dari keterampilannya, Libo tampaknya memiliki pemahaman mendalam tentang Likers. Setelah dia selesai dengan pekerjaannya, bisakah dia membangun kembali laboratorium bawah tanah di penjara No. 1. Dia akan melihat apakah dia bisa membuat Likers keluar. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk mengubah klon zombinya menjadi Liker. Liker adalah makhluk terkuat di antara zombie mutasi tingkat 2. Faktanya, ancamannya terhadap pemain lebih besar daripada zombie tanaman merambat yang bergerak lambat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, zombie anggur bukanlah tandingan si penjilat. Libo memperhatikan Fang Heng terus-menerus mengamatinya, bahkan ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dia tak dapat menahan diri untuk mengecilkan lehernya, merasakan udara dingin keluar dari punggungnya. Bab 104, Ruang Bawah Tanah Kedua. Fang Heng, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak apa-apa, hanya untuk berjaga-jaga, aku ingin kau tinggal di sini sebentar lagi dan menungguku menjamin keamanan gedung penjara sebelum pergi. Fang Heng tidak berani berjudi. Lagi pula, Libo hanya memiliki 3 poin vitalitas dan 3 poin kelincahan. Tidak hanya kecepatan larinya yang lambat, tetapi HP-nya juga rendah. Jika dia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang Liker yang lolos saat dia pergi, dia akan mati. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal di sini lebih lama. Kau harus segera datang dan menjemputku. Libo cukup takut pada kematian, jadi dia tidak keberatan tinggal di sini lebih lama lagi. Ngomong-ngomong, kamu belum pernah ke ruang bawah tanah kedua penjara nomor 3, kan? Hah, Fang Heng, yang hendak pergi, mengangkat alisnya. Dia berbalik dan bertanya, aku akan pergi ke sana untuk melihatnya. Apakah kamu tahu di mana itu? Fiuh. Libo menepuk dadanya dan tampak lega. Untungnya kamu tidak pergi ke sana. Kalau tidak, pasti dingin sekali. Mengapa? Di sana sangat berbahaya. Kami menemukan mutasi individu yang sangat langka saat kami melakukan penelitian Liker. Maksudmu Erita, kau juga pernah mendengar tentangnya? Libo sedikit terkejut. Dia menjelaskan dari awal. Kau benar, itu Erita. Erita awalnya adalah seorang penjahat. Karena kebugaran fisiknya jauh melebihi orang biasa, ia mengalami mutasi khusus selama evolusi menjadi Liker. Bagi Meteorite Company, Erita memiliki nilai penelitian yang besar. Setelah terinfeksi virus, terdeteksi bahwa ia masih memiliki sebagian kemampuan berpikir kognitifnya. Perusahaan tersebut telah berupaya meneliti cara untuk mengendalikan senjata biologis secara menyeluruh. Memiliki kemampuan berpikir kognitif adalah fondasinya. Oleh karena itu, tim secara khusus memodifikasi ruang bawah tanah kedua penjara nomor 3 dan mendirikan departemen penelitian khusus untuk Erita. Fang Heng bertanya, lalu mengapa aku tidak bisa masuk? Beberapa waktu lalu, penjara itu diketahui telah disusupi. Perusahaan memasang alat alarm khusus di penjara nomor 3 untuk tujuan keamanan. Begitu ada orang luar yang masuk ke ruang bawah tanah kedua, itu akan langsung mengaktifkan kebangkitan Erita. Alarm khusus. Apakah menggunakan kartu magnetik cadangan untuk memasuki ruang bawah tanah kedua dianggap sebagai invasi? Ya, ini adalah metode yang diadopsi perusahaan untuk mencegah rahasia bocor. Dalam keadaan ekstrim, untuk melindungi informasi yang terkait dengan proyek senjata biologis, seperti 3 tahun lalu, perusahaan akan memilih untuk langsung membangunkan Erita dan menyebabkan kecelakaan biokimia untuk langsung menghancurkan semua bukti.
Fang Heng mengerutkan kening. Erita masih dalam hibernasi. Seharusnya begitu. Setelah terjebak begitu lama, Li Bo tidak yakin. Sumber daya listrik di ruang bawah tanah penjara nomor 3 menggunakan tenaga surya. Selama larutan nutrisi dalam wadah budidaya mencukupi, seharusnya bisa bertahan selama 2 hingga 3 tahun. Misinya tampaknya telah berubah lagi. Menurut proses misi yang diberikan Chen Yu sebelumnya saat dia mendapatkan kartu magnetik, dia akan dapat memasuki ruang bawah tanah penjara No. 3. Pada saat itu, Erita yang sedang tidur juga akan terbangun. Misi terakhir adalah memikirkan cara untuk membunuh Erita. Sekarang kedengarannya seperti Erita telah terkendali dengan baik dan masih dalam keadaan tidak aktif. Mungkin karena pendahulu server lain secara tidak sengaja membunuh Li Bo selama menjalankan misi, atau karena sudah terlambat untuk menjelajahi ruang bawah tanah dan Li Bo mati kelaparan. Hal ini menyebabkan mereka memicu alarm ketika mereka masuk ke ruang penelitian rahasia penjara nomor 3, membangunkan Erita. Fang Heng menyentuh dagunya. Erita yang tidak sadarkan diri seharusnya lebih mudah ditangani, bukan? Mungkin dia bahkan bisa menyelesaikan misinya secara langsung. Fang Heng mengangkat kepalanya. Apakah ada cara untuk langsung memasuki ruang penelitian tempat Erita berada tanpa memicu alarm? Anda perlu memverifikasi otoritas peneliti. Selain kartu magnetik yang dibutuhkan untuk membuka 3 gerbang besi, Anda juga perlu memverifikasi iris mata peneliti. Fang Heng mengerti. Selain menjadi hadiah untuk fase misi ini, Li Bo juga menjadi kunci untuk membuka ruang penelitian di penjara No. 3. Baiklah, setelah aku membersihkan penjara nomor 1, kamu akan menemaniku ke ruang penelitian. Apakah kita harus pergi? Terlalu berbahaya di sana. Sudut mulut Li Bo melengkung membentuk senyum pahit. Fang Heng menggeledah gedung penjara lagi dengan teliti, menerobos semua ruangan untuk memastikan tidak ada liker yang bersembunyi. Setelah membersihkan bangunan penjara secara menyeluruh, semua orang mulai memodifikasi labirin. Saat labirin pertama kali dirancang, Fang Heng sudah membuat rencana untuk menghadapi Erita. Oleh karena itu, ia hanya perlu sedikit mengubah pintu masuk labirin menjadi pintu keluar penjara nomor 3. Terakhir, dia akan mengevakuasi NPC di penjara nomor 3. Semua anggota Dark Knight beralih ke peluru penembus baju besi. Chen Yu memimpin tim federal untuk bersiaga di menara penjaga. Segalanya dipersiapkan untuk mengalahkan Erita. Mereka harus membunuh Erita sebelum jam 8 pagi besok. Ketika semuanya sudah siap, Fang Heng membawa Li Bo ke ruang bawah tanah penjara No. 3. Di depan 3 gerbang besi, Fang Heng menggunakan kunci cadangan untuk memindai instrumen. Bip bip bip. Verifikasi berhasil. 3 gerbang besi di depan terbuka satu per satu. Jangan masuk dulu. Li Bo menarik Fang Heng. Dia berjalan ke perangkat di dinding dan menekan beberapa angka pada kunci kata sandi. Apa? Dinding di atas kunci sandi terbuka, memperlihatkan alat identifikasi. Li Bo mendekatkan wajahnya. Verifikasi iris berhasil. Selamat datang kembali, Dr. Li. Li Bo menghela napas lega dan menoleh ke arah Fang Heng. Baiklah, kamu boleh masuk sekarang. Erita ada di dalam. Kamu tidak mau masuk? Tentu saja tidak. Li Bo menggelengkan kepalanya seolah itu adalah hal yang wajar. Tempat ini terlalu berbahaya. Sudah lama sekali. Bagaimana kalau sesuatu yang tidak terduga terjadi dan Erita bangun pagi-pagi? Li Bo berkata dengan yakin. Fang Heng, aku sangat bersyukur kau telah menyelamatkan hidupku. Aku sarankan kau untuk tidak masuk. Kita tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita untuk itu. Tidak bisakah kita hidup dengan baik? Tidak, kau harus ikut dengan kami. Penjara adalah tempat tinggal kami. Kami harus membasmi ancaman ini. Kalau tidak, apa kau mau tidur di jalanan yang penuh dengan zombie? Lagi pula, hanya kau yang tahu cara mengoperasikan bangku uji. Bagaimana jika aku tidak sengaja mengaktifkan Erita? Tapi, tidak ada kata, tetapi. Masuklah bersamaku. Li Bo ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia diseret ke ruang bawah tanah kedua oleh Fang Heng. Petunjuk, persahabatanmu dengan Li Bo sedikit berkurang. Petunjuk, loyalitas Li Bo berkurang 1 poin. Saat menuruni tangga, pintu laboratorium ruang bawah tanah kedua tertutup rapat. Mendorong pintu terbuka, embusan udara dingin berhembus ke wajahnya. Begitu dia masuk, Fang Heng melihat kaca temperet menghadap pintu. Kaca temper membagi laboratorium menjadi 2.
Di sisi lain kaca terdapat wadah pembudidayaan vertikal besar. Pot pembudidayaan tersebut tingginya 4 meter dan memiliki logo perusahaan, Meteorit, terukir di atasnya. Seorang manusia kekar dengan tinggi hampir 3 meter diam-diam mengambang di dalam wadah budidaya. Fang Heng dan Li Bo saling berpandangan. Dia Erita. Li Bo berbisik. Dia menahan napas dan berjalan hati-hati ke konsol mekanis di samping. Dia dengan cepat memasukkan serangkaian perintah pada platform kontrol utama. Bab 105, mengambil sampel. Li Bo menghela napas lega saat melihat hasil yang ditampilkan di layar. Wah, kita beruntung sekali. Semua peralatannya baik-baik saja. Erita dalam kondisi baik dan masih dalam mode hibernasi. Fang Heng juga berjalan maju dan mengamati Erita melalui kaca. Dilihat dari penampilannya, dia lebih mirip manusia daripada Alex. Fang Heng, lihat ini. Li Bo sedikit lebih berani. Dia menyerahkan dokumen kepada Fang Heng dan terus memeriksa kondisi mesin. Laporan ringkasan observasi eksperimental, Maret. Erita masih memiliki kemampuan berpikir setelah terinfeksi virus tersebut. Telah ditetapkan bahwa kecerdasannya setara dengan anak berusia 2-3 tahun. Terkena virus T dan dimodifikasi berdasarkan predator, Erita menjadi sangat agresif. Ia sangat haus darah dan menyimpan permusuhan yang kuat terhadap manusia. Ia dapat dengan mudah memasuki kondisi mengamuk. Erita dipilih sebagai subjek percobaan untuk proyek senjata biologis. Tahap pertama percobaan tersebut mencoba memodifikasi memorinya, memasukkan memori ke dalamnya, dan mengendalikannya untuk mengikuti perintah perusahaan Meteorit, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Tahap percobaan berikutnya akan menggunakan mode masukan kontrol yang lebih efisien. Paruh pertama laporan diisi dengan deskripsi dan paruh kedua laporan mulai mencatat semua data penelitian tentang Erita dari awal percobaan hingga akhir. Meskipun sebagian besar data ditulis dalam istilah teknis, Fang Heng tetap memaksakan diri untuk membaca keseluruhan log. Proyek senjata biologis. Fang Heng menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia ingat melihatnya di daftar misi Dark Knight. Petunjuk, Anda telah memperoleh laporan ringkasan observasi eksperimen Erita, Maret. Petunjuk, pemain telah menyelesaikan tahap ketiga misi, menjelajahi ruang bawah tanah kedua penjara. Anda telah memperoleh 500 poin bertahan hidup. Petunjuk, pemain telah memicu tahap keempat dari pelaksanaan misi. Nama misi, eksekusi. Uraian misi, setelah beberapa kali penjelajahan, Anda telah menemukan ruang penelitian rahasia milik perusahaan Meteorit di ruang bawah tanah kedua. Anda telah menyadari bahwa ini adalah senjata biologis yang sedang diteliti oleh perusahaan Meteorit Erita. Demi keselamatan, harap bunuh senjata itu. Hadiah misi, rencana peningkatan bakat individu, belum dinilai, level S*1. Ini dia, fase akhir misi. Selama dia membunuh Erita, dia akan bisa mendapatkan rencana peningkatan bakat level S. Semangat Fang Heng terangkat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Erita, yang berada di seberang kaca temperet. Medan di ruang penelitian bawah tanah itu sempit dan tidak cocok untuk pertempuran. Dia perlu memikirkan cara untuk memancingnya ke labirin di luar agar bisa membunuhnya dengan mudah. Fang Heng, aku sudah memeriksanya dengan saksama. Tidak ada kerusakan pada peralatan. Berdasarkan kondisi larutan nutrisi yang tersisa saat ini, seharusnya bisa bertahan selama 5 bulan lagi. Li Bo memberitahu Fang Heng. Erita sangat berbahaya. Saya sarankan kita mencari cara untuk mengatasinya sesegera mungkin. Kalau tidak, kalau ada masalah dengan sistem pasokan listrik dan Erita terbangun, itu akan merepotkan. Apakah kalian tidak menyiapkan tindakan darurat selama penelitian? Misalnya, jika Erita mengamuk, bagaimana kalian akan mengatasinya? Ya, dalam keadaan normal, jika Erita mengamuk, kami akan menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Racun itu akan membuatnya menjadi sangat lemah untuk beberapa waktu. Selain itu, kami juga menanamkan bom mini di otak Erita. Kalau sampai lepas kendali, asal bomnya diledakkan, Erita pasti sudah mati total. Ada hal baik seperti itu. Kau bisa meledakkan bom dan langsung membunuh Erita. Li Bo menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Hanya pemimpin tim yang tahu cara meledakkan bom mini. Pemimpin tim sudah mati. Baiklah, bagaimana dengan menyuntikkan racun? Saya bisa melakukannya. Dalam keadaan normal, kami juga menyuntikkan racun ke Erita agar tidak terlalu agresif. Selagi Li Bo berbicara,
dia mulai mengetik perintah di depan konsol. Saat ini, tidak banyak dosis racun yang tersisa. Aku masih bisa melemahkannya 3 hingga 4 kali. Fang Heng menundukkan kepalanya dan merenung. Tidak ada cara untuk membunuh Erita secara langsung. Melemahkannya adalah kabar baik. Erita akan dibunuh. Ini menyangkut apakah ia bisa memperoleh rencana peningkatan bakat tingkat S pada akhirnya. Namun, sebelum itu, mungkinkah dia serakah lagi? Fang Heng segera memeriksa ranselnya. Masih ada 2 pengumpul sampel di dalamnya. Erita, produk proyek senjata biologis Meteorite Company. Itu adalah zombie mutasi tingkat 4, sama seperti Alex. Fang Heng merasa bahwa nilai sampel hidup Erita bahkan lebih tinggi dari milik Alex. The Dark Knights dan Qiu Yaokang akan sangat tertarik dengan sampelnya. Saat itu, dia bisa mendapatkan sejumlah besar poin kehormatan darinya. Fang Heng menoleh untuk melihat Li Bo. Apakah ada cara untuk membuat Erita pingsan dan mengambil beberapa sampel hidup darinya? Mengambil sampel hidup? Kamu gila. Li Bo terkejut dengan ide Fang Heng. Dia menolaknya tanpa berpikir panjang. Tidak, setelah Erita bangun dari komanya. Fang Heng tak dapat menahan diri untuk menyela, jadi kau bisa melakukannya, kan? Secara teori, Erita tidak akan langsung bangun setelah masa dormansi yang panjang. Ia akan tetap tidur beberapa saat setelah meninggalkan wadah pembudidayaan, sekitar 1 hingga 3 jam. Melihat Fang Heng tergoda, Li Bo buru-buru menambahkan. Namun, Erita telah dimodifikasi oleh virus T dan memiliki karakteristik predator. Ia sangat sensitif terhadap bau manusia. Begitu merasakan ada manusia yang mendekatinya, kemungkinan besar ia akan langsung bangun. Jadi orang yang masih hidup tidak bisa mendekatinya. Itu bukan masalah besar. Saya akan membiarkan orang mati saja yang melakukannya. Fang Heng mengerutkan bibirnya, berpikir bahwa itu mudah. Bahkan klon zombie pun bisa mengambil sampel. Kalau begitu, mari kita mulai. Kamu bisa menyuntikkan racun yang tersisa ke dalam tubuh Erita, lalu mengeluarkannya dari pot kultivasi. Li Bo tidak bergerak, dia hanya menatap Fang Heng. Dia mengira Fang Heng adalah orang gila. Apa kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Aku sudah siap. Setelah menutup pot kultivasi, pergilah ke alun-alun penjara dan beritahu orang-orang di luar untuk bersiap bertempur. Baiklah, aku sudah memperingatkanmu. Jangan salahkan aku jika kau mati. Melihat Fang Heng tidak bercanda, Li Bo menarik napas dalam-dalam. Dia dengan hati-hati mengendalikan lengan robot dan menyuntikkan racun cair berwarna biru ke dalam polong budidaya. Setelah menyuntikkan racun, tubuh Eria berkedut beberapa kali di dalam pot kultivasi sebelum dengan cepat menjadi tenang. Setelah menunggu 10 menit lagi, cairan dalam wadah pembudidayaan dikeringkan. Baiklah, racunnya telah disuntikkan ke tubuh Erita. Tubuhnya akan melemah untuk beberapa saat. Li Bo tidak ingin tinggal di tempat berbahaya ini sedetik pun. Saya pamit dulu. Fang Heng akhirnya mengerti. Li Bo, NPC ini, agak pemalu. Dia sudah kehilangan 1 poin loyalitas setelah memaksanya datang ke laboratorium. Jika dia terus memaksanya untuk tinggal di sini, poin loyalitasnya mungkin akan terus turun. Baiklah, kamu pergi dulu. Aku akan mengurus sisanya. Oke, Li Bo setuju dan segera berlari menyelamatkan diri. Dia tidak ingin tinggal di sini dan menjadi gila seperti Fang Heng. Tetapi saat dia berbalik dan mencoba berjalan maju, Li Bo tiba-tiba menggigil. Apa itu? Di belakangnya, seorang zombie sedang menatapnya. Li Bo begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, zombie itu mengabaikan Li Bo. Ia melangkah melewati Li Bo dan berhenti tepat di depan Fang Heng. Li Bo tercengang. Dia menatap Fang Heng dengan ngeri. Selanjutnya bab 106, bumbui sedikit.